Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir. Anjas. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini dan video kali ini gua mau bahas tentang pi lagi. Dan alhamdulillah untuk saat ini harga pi udah naik lagi ya teman-teman ya, udah ngepam. Alhamdulillah banget. Jadi kemarin memang harga diskon ya, cuma yang nggak ngambil rugi lah. Nah, ini di sini di Bitget ada koin populer. Nah, ini udah ngepam coy. Luar biasa. Ngepamnya sampai 1,7 ya. Yang kemarin 0,6 ini harga yang diskon banget cuy. Kalian ngambil nggak nih? Ini udah cuan banget kalau kalian ngambil kemarin sampai ngepam 1,7. Dan ini nantinya akan lanjut lagi ke 1,5 dolar teman-teman. Ini berlanjut terus sampai tinggi banget harganya nanti. Karena lambat laun orang-orang akan sadar kemampuan pi ini seperti apa. Karena memang komunitas di sini yang diutamakan teman-teman. Komunitas dan utilitas yang sedang berlangsung akan menjadi daya tarik orang-orang umum atau orang-orang baru yang pengen melirik pi. Tapi di sini gue mau bahas sesuatu yang sangat luar biasa daripada itu semua. Jadi kemarin gue sempet masuk ke X dan gue tanya ke Grok versi 3 beta ya. Ini menurut gue adalah versi AI yang sangat-sangat beda daripada yang lainnya teman-teman. Karena ini lebih spesifik sekali. Kalian bisa coba langsung di X. Oke, jadi gua mau mengulang kembali apa itu Pi Network. Pi Network adalah proyek cryptocurrency yang diciptakan oleh Nicholas Kokalis bersama Cheng Diovan, dua akademisi dari Stanford pada 2019. Fokus utamanya adalah membuat kripto accessible bagi semua orang dengan mining berbasis smartphone tanpa perlu perangkat mahal atau konsumsi energi besar seperti Bitcoin. Saat ini, Pi Network sudah meluncurkan mainnetnya pada Februari 2025 kemarin ya teman-teman ya. Yang menandakan langkah besar menuju operasional penuh teman-teman. Pi is not scam, Pi is real teman-teman. Oke, bisa jadi token sekaligus koin. Secara teknis, istilah koin dan token punya definisi berbeda ya teman-teman ya dalam dunia kripto. Koin mata uang digital yang berjalan di blockchain independennya sendiri, contoh Bitcoin, Ethereum. Koin biasanya jadi native currency dari jaringan tersebut teman-teman. Ini seperti yang gua jelasin kemarin ya teman-teman ya. Kalau koin itu punya blockchain sendiri. Kalau token itu bisa ke blockchain lainnya ya teman-teman ya. Nah ini token aset digital yang dibangun di atas blockchain lain, contoh ERC20, token di Ethereum seperti USDT. Token biasanya punya fungsi spesifik dalam ekosistem tertentu. Nah ini sama yang gue jelasin kemarin di video gue. Oke, next. Pi Network menarik karena posisinya agak ambigu. Sebagai koin, Pi dirancang sebagai native currency di blockchainnya sendiri yang berbasis pada fork dari Stellar Consensus Protocol. Setelah mainnet diluncurkan, Pi resmi beroperasi di jaringan independen sehingga secara definisi Pi adalah koin. Beberapa postingan di X menyebutkan bahwa Pi berdiri di blockchainnya sendiri, fork dari Stellar yang mendukung statusnya sebagai koin. Sebagai token, sebelum mainnet selama fase enclosed mainnet, Pi lebih mirip token dalam arti belum punya blockchain operasional penuh dan nilainya spekulatif. Bahkan setelah mainnet, jika Pi mulai diintegrasikan ke ekosistem lainnya, misalnya melalui bridge ke jaringan seperti Ethereum atau Binance Smart Chain, Pi bisa di-wrap atau dipresentasikan sebagai token di jaringan tersebut. Ini bukan hal yang aneh, contohnya seperti
BBTC adalah token ERC20 yang memiliki atau mewakili Bitcoin di Ethereum. Jadi ya, Pi Network bisa jadi koin sekaligus token teman-teman, tergantung konteksnya. Sekarang sebagai koin di mainnetnya sendiri, tapi potensinya untuk interoperabilitas seperti melalui Pi Bridge atau Pi Connect bisa membuatnya muncul sebagai token di jaringan lain di masa depan. Oke, gue lanjut ya, kalian bisa tontonin sampai selesai. Karena gue udah mempersiapkan pertanyaan yang sangat sensitif untuk Pi. Nah ini teman-teman, jadi bukan sebagai pengganti BTC, tapi gue lebih mengarah ke Ethereum-nya ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya dari beberapa koin memang punya keahlian sendiri-sendiri, walaupun tidak bisa menggantikan dari satu koin ke satu koin lainnya. Setiap koin punya kemampuan sendiri. Jadi gue mengarahnya malah ke Ethereum karena Nicholas Kokalis ini adalah guru dari pendiri Ethereum gitu kan. Jadi gue lanjut aja untuk baca Pi sebagai pengganti Ethereum. Mari kita breakdown asumsi ini dari beberapa sudut. 1. Tujuan dan fokus. Ethereum dirancang sebagai world komputer untuk menjalankan smart contract dan dApps kompleks. Dia lebih cocok untuk developer dan proyek inovatif seperti DeFi, GameFi, atau DAO. Dan Pi Network fokusnya lebih ke mata uang. Gua ulang, fokusnya lebih ke mata uang sehari-hari dan ekonomi peer-to-peer yang inklusif. Pi tidak menawarkan kemampuan smart contract seluas Ethereum, tapi lebih ke arah adopsi massal oleh non-crypto user teman-teman. Kesimpulannya, Pi lebih mirip pengganti fiat untuk transaksi langsung seperti USDT digital. Sedangkan Ethereum adalah platform infrastruktur mereka. Punya target yang berbeda ya teman-teman ya. Ingat, Pi sebagai mata uang. 2. Kemampuan teknis. Ethereum punya bahasa pemrograman seperti Solidity, mendukung logika kompleks untuk aplikasi terdesentralisasi. Pi Network berbasis Foxstellar yang cepat untuk transaksi, tetapi awalnya tidak dirancang untuk smart contract sefleksibel Ethereum. Namun ada indikasi dari Pi Browser dan roadmap bahwa Pi mungkin kembangkan dApps sederhana, tapi belum ada bukti teknis bahwa mereka bisa saingi Ethereum di sini. Jadi mereka punya 100 aplikasi ya teman-teman ya di Pi Network sendiri ya. Oke, kita next. Dalam konteks humanoid, kalau kita tarik ke skenario humanoid, Ethereum cocok untuk mengatur transaksi otomatis antar humanoid via smart contract, misalnya pembayaran berdasarkan kondisi tertentu. Dia jadi backbone sistem kompleks. Sedangkan Pi Network lebih simpel, bisa jadi mata uang yang digunakan humanoid untuk transaksi rutin, beli energi, suku cadang karena kemudahan dan basis pengguna awalnya. Tapi tanpa smart contract canggih, Pi kalah fleksibel dibanding Ethereum. Pendapat saya setuju ekosistem Pi Network menarik dan punya potensi besar. Tapi saya rasa Pi bukan pengganti Ethereum secara langsung. Mereka main di lapangan yang berbeda ya, seperti yang gua katakan tadi. Setiap koin punya kemampuan masing-masing teman-teman. Jadi tidak bisa dibedakan satu sama lain. Karena tujuannya juga berbeda gitu teman-teman. Jadi fokusnya juga berbeda gitu. Ini kita lihat, ini yang sangat gua appreciate banget ya, Pi sebagai fiat killer. Dengan basis pengguna masif dan fokus peer-to-peer, Pi bisa revolusi fiat money dengan jadi alat tukar simple dan inklusif teman-teman. Sesuatu yang Ethereum tidak prioritaskan. Ini yang perlu kalian garis bawahi, Pi sebagai fiat killer.
Oke, next, Ethereum sebagai infrastruktur. Ethereum tetap raja untuk dApps, DeFi, dan sistem kompleks yang mungkin dibutuhkan di ekonomi humanoid. Jadi Pi lebih ke arah kripto untuk rakyat yang gantikan fiat. Sementara Ethereum adalah kripto untuk inovator yang dukung ekosistem luas. Seperti itu teman-teman. Oke, kita next lagi, kita lanjut. Kenapa aku cenderung tidak setuju Pi gantikan Ethereum? Meski Pi punya dApps, ada beberapa alasan teknis dan strategis yang bikin aku ragu Pi bisa sepenuhnya gantikan Ethereum. Oke, yang pertama, satu, kapasitas teknologi dApps. Ethereum punya smart contract yang sangat fleksibel, mendukung logika kompleks seperti yield farming, staking, atau NFT. Marketplace ini terbukti dengan ribuan dApps sukses. Dan Pi Network, meski ada dApps, belum jelas seberapa canggih smart contractnya. Pi berbasis Fox Stellar yang fokusnya lebih ke transaksi cepat dan murah, bukan eksekusi kode kompleks. Kalau dApps Pi cuma sebatas aplikasi sederhana, misalnya untuk pembayaran atau barter, ia belum bisa saingi kedalaman Ethereum. Pertanyaannya, apakah kamu punya info soal dApps Pi? Misalnya ada contoh dApps kompleks yang sudah jalan. Kita belum tahu ya teman-teman ya, karena memang belum dibuka untuk ekosistemnya sendiri. Oke, yang kedua, skala dan developer. Ethereum punya komunitas developer global yang masif, dokumentasi lengkap, dan toolchain yang matang. Ini bikin Ethereum jadi pilihan utama untuk proyek besar. Sedangkan Pi Network punya basis pengguna besar, sekitar 60 jutaan user lebih, tapi komunitas developernya masih kecil dan terpusat pada pionir. Tanpa ekosistem developer yang luas, sulit untuk Pi saingi Ethereum dalam inovasi dApps. Catatan, Pi punya potensi tarik developer karena user base-nya, tapi ini butuh waktu dan insentif. Kita cuma butuh waktu aja teman-teman, karena kita udah memegang komunitas yang terbesar nomor 1. Jadi itu yang nantinya akan menentukan siapa yang akan jadi raja kripto selanjutnya teman-teman. Oke, yang ketiga, posisi pasar. Ethereum sudah jadi standar industri dengan TVL di DeFi mencapai miliaran dolar. Ya, bukan cuma koin tapi infrastruktur backbone untuk kripto modern. Sedangkan Pi Network masih muda, fokusnya lebih ke adopsi massal oleh pengguna awam. Ini bikin Pi lebih cocok sebagai mata uang peer-to-peer daripada platform dApps seperti Ethereum. Analoginya adalah seperti Pi ini kayak Android untuk kripto teman-teman. Mudah, massal, sementara Ethereum seperti Linux, kuat, kompleks untuk teknisi teman-teman. Ini nantinya Pi memang akan menjamur ke semua rakyat. Yang keempat ada revolusi fiat dan infrastruktur. Aku lihat Pi lebih kuat di misi revolusi fiat money, ganti rupiah atau USD untuk transaksi harian, ketimbang ganti Ethereum, platform untuk inovasi terdesentralisasi. Seperti itu teman-teman. Kalau kita bertanya seperti ini, hitungkan berapa value realistis Pi jika semua ekosistem berkembang dan serius mengembangkan smart contract-nya. Saya minta jangan jadikan acuan opini orang-orang X atau komunitas lain dalam perhitungan ini. Dan apa yang muncul teman-teman? Boom. Grok luar biasa teman-teman. Di sini dihitungkan semua. Jadi di sini gue nggak baca ya. Kalian bisa baca sendiri. Oke. Kalian nanti bisa skip. Kalian nanti bisa pause video di menit ini. Tapi di sini gue akan baca untuk alasan logisnya. 0,19 dolar mencerminkan proyek baru dengan utilitas dasar mirip altcoin kecil yang sukses.
$0,94 selevel dengan blockchain miktir seperti Cardano, Solana pada waktu awal sesuai skala pengguna Pi. $3,13 mendekati nilai proyek top tier tapi tetap realistis mengingat Pi belum punya sejarah pasar persaingan ketat. Gua nggak habis pikir Nicholas segila apa waktu membuat Pi Network ini ya. Luar biasa banget. Buat kalian teman-teman yang belum sadar tentang kemampuan atau potensi Pi Network, kalian yang mungkin masih nyinyir saat ini, kalian please sadar banget teman-teman. Ini nantinya sebagai mata uang fiat killer. Kalian gak usah lihat dari ini. Hari ini saja sudah memukau karena Pi waktu rilis sudah $2. Kalian bandingin sama BTC, Ethereum, Solana dulu waktu awal listing. Pi paling besar di antara mereka semua teman-teman. Dan ini punya misi dunia teman-teman. Please kalian sadar. Kalian jangan hanya menilai dari cover. Kalian dalemin terlebih dahulu Pi, kalian baru bisa mengomentarinya teman-teman. Oke, next, gue sekarang mau lanjut ke X. Ini yang kemarin jadi pertanyaan gue, sekarang gue bisa tanyain langsung di Grox ya. Jadi mana? Gue mau nanya, apakah Pi yang di trade ke exchange bisa kembali ke wallet Pi? Oke, kita tunggu jawaban dari Grox. Berdasarkan informasi yang tersedia hingga saat ini, Pi Network telah meluncurkan mainnet terbuka pada 20 Februari yang memungkinkan perdagangan Pi di beberapa seperti OKX. Namun ada batasan tertentu. Kok ini ya teman-teman ya. Nah ini. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kebijakan exchange. Tidak semua exchange langsung mengizinkan penarikan Pi setelah listing. Sebelum mereka mungkin melalui ini teman-teman. Kemarin gua udah nanya gitu kayak gini, apakah Pi yang di trade ke exchange bisa kembali ke wallet Pi? Apa salah pertanyaan gue ya? Gua coba ulang kembali. Apakah koin Pi yang ada di exchange bisa dikirim kembali ke wallet Pi? Oke, ini jadi tergantung aturan exchange-nya masing-masing ya teman-teman ya. Cuma kemarin gua sempat bertanya, intinya kalau seperti ini, intinya kalau Pioneer ke trade ke exchange gitu. Nah itu pertanyaan yang sempat gua tanyakan kemarin kan. Dan itu jawaban dari Grok itu nggak bisa teman-teman. Katanya nggak bisa, tapi tidak tahu untuk kebijakan selanjutnya seperti apa exchange-exchange tersebut. Kita tunggu aja. Jadi mungkin gini aja video yang gue sampaikan, semoga aja bermanfaat. Dan gue di sini mau nyampein bahwa Pi adalah fiat killer teman-teman. Pi adalah fiat killer. Tolong kalian perdalam lagi mengenai Pi Network ini seperti apa. Walaupun kalian penyinyir, walaupun kalian gak percaya potensi Pi ini nantinya seperti apa, kalian bisa cari tahu atau cari kedalaman Pi sendiri teman-teman. Ini sangat luar biasa. Gue sebenarnya udah apresiasi banget buat Dr. Nicholas Kokalis karena luar biasa. Oke, jadi gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye.